ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Ikhwan Islamiyah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hingga saat ini, memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak sehingga pada sore hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Ikhwan Islamiyah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, dan mudah-mudahan telah kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di antara banyak ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada satu ibadah yang mudah dilakukan namun memiliki keutamaan yang luar biasa besar. Ibadah tersebut adalah zikir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Fadhkuruni, maka ingatlah aku, kata Allah. Al-Qur'an, maka aku akan mengingatmu. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wa la takfurun, dan janganlah engkau ingkar. Ayat tersebut menjadi motivasi yang sangat besar bagi kita untuk senantiasa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah hubungan langsung antara seorang hamba kepada Allah tanpa perantara, tanpa batasan waktu, dimanapun kita berada. Dalam hadis juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu lisanaka ratban min zikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa basah untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maksudnya apapun kondisi kita, daripada bengong, Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu bisa kita lakukan. Zikir bukan hanya sekedar menggerakkan lisan saja, melainkan juga melibatkan hati yang khusyuk. Zikir bukan hanya ibadah, melainkan jalan menuju ketenangan jiwa. Jadi dengan zikir senang kita menjadi ingat bahwa apa sih tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Tujuan akhir kita pasti kembali lagi ke kampung halaman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan zikir pula dosa-dosa kecil akan diampuni. Dengan zikir pula derajat seorang mukmin dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Kemudian beberapa ayat Al-Quran, beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah perintah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang yang beriman, dzkurullah, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah. Zikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Menurut ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan pentingnya memperbanyak zikir dalam setiap kondisi. Kondisi tidak hanya dalam kondisi ini, biasanya kita ketika ada masalah aja dekat kepada Allah. Sedangkan ketika lagi dikasih limpahan nikmat yang luar biasa, lupa itu sama Allah. Biasa. Dan justru orang-orang yang sedikit ini, ketika dia dalam kondisi sedang lapang, sedang berada di puncak-puncaknya, karirnya lagi tinggi, justru malah bisa zikir kepada Allah, ini luar biasa. Apalagi dia dalam keadaan sempit. Kemudian dalam kata katsiran, kata tersebut mengisyaratkan zikir yang kontinu, terus menerus, baik dengan hati, lisan maupun perbuatan. Jadi untuk lisan zikirnya itu adalah beramal soleh. Jadi ketika kita beramal soleh itu secara otomatis kita itu sadar bahwa kita sedang melaksanakan sesuatu itu karena Allah, bantu orang karena Allah. Itu zikir. Ketika tidak bisa dengan lisan atau hati kita senantiasa mengingat Allah. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd tadi, ayat yang sudah disebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Menurut tafsir As-Sa'di, ayat ini menunjukkan bahwa zikir adalah sarana utama untuk mendatangkan ketenangan hati. Zikir mampu menghilangkan keresahan dan menghadirkan perdamaian. Ketika kita resah, coba diingat lagi seberapa banyak kita ingat kepada Allah. Ketika biasanya Allah itu menjadikan seorang hambanya ingat lagi kepadanya itu dengan adanya cobaan. Baru ada cobaan, HP hilang, mulai bersyukur, oh ternyata punya HP itu nikmat, punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami, punya harta, itu adalah nikmat dari Allah. Ketika diambil itu baru kita berasa, oh ternyata selama ini yang kita rasakan itu adalah nikmat dari Allah. Biasanya terasa ketika sedang atau dicabut nikmat tersebut. Kemudian keutamaan zikir, yang pertama mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yang artinya, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki maupun perempuan, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang amat besar. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa zikir adalah salah satu ciri utama orang yang beriman. Jadi ketika kita beriman, ada itu kita ingat kepada Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian zikir sebagai perlindungan dari setan. Nah, di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, innahu
laisa lahu sultanun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan alal ladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman wa ala rabbihim yatawakkalun dan bertawakal, dan orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa zikir pada Allah adalah benteng kuat dari gangguan setan. Jadi ketika tidak mungkin orang yang banyak zikirnya kesurupan, orang yang banyak zikirnya stres. Jadi ketika kita dengan banyak zikir itu bisa mengelola emosi kita menjadi positif. Misalkan dapat musibah, mulai mengingat-ingat lagi, ini musibah tersebut datang dari siapa? Dari Allah, dan ketetapan Allah, ya sudah. Emang susah ya kalau teori. Ketika prakteknya misalkan kehilangan keluarga, pasti ya nangis, nggak masalah, nangis saja. Tapi tetap kita bisa mengembalikan, memahami bahwa hakikatnya semua manusia pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita tidak bisa memilih waktunya kapan, di mana, dalam kondisi seperti apa. Kemudian berikut adalah contoh zikir-zikir yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Berarti tasbih itu bacaan minimalnya subhanallah. Subhanallah. Kemudian dalam surat Al-Ankabut, walain sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah. Kemudian qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami. Jadi bentuk sifat atau ucapan dari zikir yang kedua itu adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini berdasarkan surat Al-Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli fakabbirhu takbira. Jadi fakabbirhu takbira, maka agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Kita ketika mengucapkan Allahu Akbar, belajar bagaimana emang Allah itu yang maha besar, daripada masalah yang kita miliki. Kita kadang-kadang masih merasa masalah yang kita miliki itu lebih besar dari kebesaran Allah, sehingga ketika takbir yang dipikirkan, saya masih begini, saya masih ini itu dan lain sebagainya. Sehingga lagi-lagi kita bagaimana senantiasa belajar di sini, pengagungan kepada Allah yang sebesar-besarnya. Jadi diri kita tidak cuma diri kita yang kecil, tapi masalah kita pun ketika dihadapkan dengan Allah, Allah jauh lebih besar. Bahkan dalam janji Allah dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi ketika ada masalah yang kita hadapi, sebenarnya pasti ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana, apakah kita bisa melewati dengan baik atau tidak baik, seperti itu. Kemudian zikir selanjutnya adalah la ilaha illallah. Di sini ada dicontohkan dalam surat Al-Anbiya, wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru 'alaihi fanada fil dhulumat. Dan di sini saat ini ayat tersebut menjelaskan tentang kondisi Nabi Yunus ketika
ditelan oleh ikan besar, ikan nun, beliau tidak mencari-cari bagaimana cara keluar, tapi apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saat itu kan merasa di bawah itu bagian perutnya yang sebelah mana, di atas itu apa, kanan kiri seperti apa. Bukan mencangkul-cangkul pausnya supaya memuntahkannya kan, tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, zikir merupakan ibadah sederhana. Kita semua bisa melakukannya. Kita semua bisa mengajarkannya kepada anak kita, istri kita, saudara kita, anak didik kita, untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan itu anak kecil misalnya, ketika kita mengajarkan bismillah, itu luar biasa, bisa jadi amal jariah bagi orang tuanya. Setiap anaknya mengucapkan basmalah, orang tuanya datang. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, dan lain sebagainya. Kemudian dengan zikir ketenangan jiwa itu bakalan datang. Dengan zikir dosa-dosa kecil dihapuskan. Kemudian dengan zikir pula menjadi pelindung kita dari godaan setan. Jadi tidak mungkin orang yang banyak zikirnya itu melakukan amalan yang tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim, mencuri gitu kan, tidak ada. Subhanallah, ada apa? Orang yang enggak dia bisa bertentangan, dia pasti tidak mau. Karena dia merasa hidupnya itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan zikir pula itu mendatangkan pintu keberkahan. Demikian pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mampu banyak berzikir kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.